Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, perkenalkan dengan saya Bidan Vina Fernanda Susanto yang bertugas pada hari ini. Untuk kenyamanan Ibu, saya akan menutup sampiran dulu ya, Bu. Ini Bu. Permisi, Bu. Baik, Bu, sebelumnya di sini saya akan mendata Ibu dulu. Ibu namanya siapa? Ya, Umurnya? 25. Alamatnya? Jongkong. Itu. Di sini Ibu ada keperluan apa? Ini Bu, saya itu mau mengetahui apa saja perubahan pada saat saya nifas. Oh, gitu. Untuk persetujuannya Ibu harus tanda tangannya, Bu. Ini Bu. Baik, Bu, sini saya mempunyai lembar untuk mempermudah Ibu. Bisa dilihat dulu, Bu. Ini Bu. Baik, Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi pada masa nifas. Baik, Bu, yang pertama di sini ada perubahan pada vulva dan vagina, mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dan dalam beberapa hari pertama sudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur. Selanjutnya di sini ada perubahan vagina dan ostium vagina, yang dimana pada awal masa nifas vagina dan ostiumnya membentuk saluran yang berdinding halus dan lebar. Beberapa ibu mempunyai perasaan diabaikan setelah kelahiran karena adanya perhatian baru yang muncul terpusat pada bayi ibu sendiri. Selanjutnya jadi pembuluh darah ibu itu meningkat selama persalinan, dan peningkatan pembuluh darah ibu itu lebih lanjut setelah kala 3, ketika besarnya volume darah dari uterus terjepit di dalam sirkulasi penurunan setelah hari pertama puerperium, dan kembali normal pada waktu minggu ketiga. Alami perubahan pada serviks dan segmen bawah uterus, tapi luar serviks yang berhubungan dengan os eksternum biasanya mengalami laserasi, terutama di bagian lateral. Ostium serviks berkontraksi perlahan, dan beberapa hari setelah bersalin ostium serviks ini hanya dapat ditembus oleh 2 jari. Selanjutnya di sini Ibu akan mengalami perubahan infusi pada tempat plasenta. Jadi uterus pada bekas implantasi plasenta merupakan luka yang kasar dan menonjol ke dalam kafum uteri. Segera setelah plasenta keluar, dengan cepat luka mengecil pada akhir minggu kedua, hanya sebesar 3-4 cm. Selanjutnya pada akhir nifas plasenta tersebut 1-2 cm saja. Selanjutnya di sini Ibu akan mengalami perubahan. Jadi di sini Ibu akan mengalami perubahan regenerasi endometrium. Jadi dalam 2 atau 3 hari setelah peluruhan atau hancur, BC2 yang tersisa menjadi 2 lapisan. Selanjutnya di sini Ibu akan mengalami perubahan pada lochia. Jadi lochia adalah cairan sekret yang berasal dari kafum uteri dan vagina dalam masa nifas. Ini bahkan mengalami perubahan involusi uterus. Jadi perubahan pada uterus involusi adalah perubahan yang merupakan proses kembalinya alat kandungan atau uterus dan jalan lahir setelah bayi dilahirkan, hingga mencapai keadaan seperti sebelum hamil. Jadi dia kembali seperti sebelum. Ya gitu ya, Bu. Selanjutnya di sini bahkan mengalami perubahan pada subinvolusi. Jadi subinvolusi ialah kegagalan uterus untuk kembali pada keadaan tidak hamil. Penyebabnya paling sering tertahannya fragmen plasenta dan infeksi. Selanjutnya di sini Ibu akan mengalami perubahan pada nyeri setelah melahirkan. Jadi nyeri setelah melahirkan itu normal ya, Bu. Jadi itu terjadi karena vagina mengalami perobekan akibat melahirkan. Jadi seperti itu. Jadi pendarahan postpartum lanjut ini adalah pendarahan 500 ml atau lebih dari jalan lahir pada persalinan spontan per vagina setelah kala 3 selesai. Jika tidak cepat diatasi, Ibu akan mengalami pendarahan yang berlanjut. Jadi Ibu harus disesar. Jika tidak ditangani dengan cepat, itu akan berakibat kepada Ibu kematian. Selanjutnya di sini Ibu akan mengalami perubahan pada sistem perkemihan. Buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama. Jadi kencing dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah melahirkan. Setelah plasenta dilahirkan atau dikeluarkan, kadar hormon estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang mencolok, mengalami perubahan peritonium. Jadi perubahan peritonium ini merupakan selaput yang melapisi dinding abdomen ibu atau perut ibu ya, bagian dalam, dan menyelimuti organ-organ yang terdapat pada perut ibu. Kondisi ini umumnya timbul akibat dari infeksi, bakteri, atau jamur. Selanjutnya perubahan pada dinding abdomen ibu menjadi lunak. Perut ibu menjadi lunak setelah proses persalinan karena perut yang meregang selama kehamilan.
Selanjutnya di sini Ibu akan mengalami tulang punggung atau vertebra. Jadi adalah tulang tak beraturan yang membentuk punggung yang mudah digerakkan. Selanjutnya pada ibu kelas 1 umumnya pernafasan lambat atau normal. Hal ini dikarenakan ibu dalam keadaan pemulihan atau kondisi istirahat. Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila suhu nadi tidak normal, pernafasan juga akan mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan saluran nafas. Selanjutnya di sini ibu akan mengalami perubahan darah. Darah merupakan cairan yang terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat yang tersisa, metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan untuk mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Selanjutnya di sini ibu akan mengalami perubahan berat badan. Jadi pada ibu masa nifas ini akan mengalami penurunan berat badan dari 5 sampai 6 kg. Untuk memperbaikinya, ibu harus memperbaiki gizi ibu seperti makan makanan yang bergizi, yang banyak nutrisi gitu ya Bu ya. Selanjutnya di sini ibu akan mengalami perubahan payudara. Jadi pada saat kehamilan sudah terjadi pembesaran payudara karena pengaruh peningkatan hormon estrogen ibu untuk mempersiapkan produksi ASI dan proses laktasi ibu untuk menyusui nanti bayinya ibu. Kayak gitu ya Bu ya. Apakah bisa dipahami? Ibu apakah sudah dipahami? Alhamdulillah sudah Bu. Apakah ibu ingin bertanya? Ibu saya sudah tanya gimana cara agar ASI kita itu banyak atau makanan apa yang harus dikonsumsi. Ibu, jadi di sini ibu harus makan makanan yang seperti sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan. Nah, makanan-makanan seperti itu untuk bisa memperlancar ASI ibu dan memperbanyak ASI ibu, gitu ya Bu. Gimana Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, alhamdulillah sudah selesai Bu. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam.